Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-55, dengan judul Meridian Ketiga Heavenly Bull. Langsung ke dalam alurnya. Apakah itu 7 meridian atau para murid yang tinggal di Laut Pil? Mereka semua potongan ditempatkan oleh Sekte Jiwa Hebat. Jika Sekte Jiwa Hebat peduli, Laut Pil tidak akan begitu mudah disempurnakan. Meskipun benua iblis hijau sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan leluhur generasi pertama dari Sekte Jiwa Besar dalam hal ramalan. Ini karena nenek moyang generasi pertama berasal dari sekolah yang sama dengan guru kekaisaran saat ini. Seorang pewaris Dao dari zaman kuno. Green Bull yang terhormat tidak hanya memberi batu giok kepada Wang Lin, tetapi juga untuk 4 penatua di Sekte Jiwa Hebat. Menyingkirkan batu giok itu, Wang Lin berdiri dan membersihkan pakaiannya sebelum dengan tenang berjalan keluar dari gunung. Saat dia pergi, lautan api di gunung berkumpul di belakangnya untuk membentuk tubuh esensi sejati. Perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya dan menghilang. Dengan satu langkah, Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pintu masuk Grid Sekte Jiwa. Di belakangnya ada sinar cahaya, yang menuju ke pintu masuk bersama Wang Lin. Mereka berdua sangat cepat, tetapi sinar cahaya di belakang Wang Lin melewatinya dan tiba satu langkah di depannya untuk mengungkapkan seorang pria paruh baya berwarna hijau. Pria ini tampak biasa, dan dia berbalik untuk melihat Wang Lin yang masuk. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dengan mendalam dan perlahan berkata, "Penatua Wang, aku Lu Wenran." Wang Lin dengan tenang mendarat dan menatap pria paruh baya itu. "Penatua Lu sangat asing." Selama waktu Wang Lin di Sekte Jiwa Besar, dia memiliki kesan sebagian besar tua-tua, di samping monster tua itu. Tapi ini kali pertama dia bertemu pria paruh baya ini. "Hehe, saya ditempatkan di tempat yang jauh oleh leluhur tua dan baru saja kembali. Jadi wajar kalau penatua Wang tidak terbiasa dengan saya." Pria paruh baya itu tersenyum. Di tengah percakapan mereka, 2 sinar cahaya lagi datang dari sekte, mengungkapkan seorang pria dan wanita. Wanita itu adalah Yan Lu dan pria itu adalah pria muda dengan jubah Tao. Yan Lu menyapa Penatua Lu. "Saya tidak berharap Penatua Lu ikut dengan kami." Yan Lu dan Lu Wenran saling kenal dan saling menyapa dengan senyum. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki Penatua Yan Lu dan Penatua Su Dongde bersamaku. Pria paruh baya dan Lu Wenran tersenyum. "Salam, Penatua Lu." Pria muda dalam jubah Taoisme tetap tenang saat dia menggenggam tangannya pada Lu Wenran. Lalu dia tidak lagi berbicara. Dia sepertinya tipe pendiam. Wang Lin menatap mereka bertiga. Yang paling lemah di antara mereka adalah pada tahap awal Void Tribulan. Pria paruh baya bernama Lu Wenran berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan 7 warna Celestial Sovereign, tetapi dia merasa sangat rendah. Dengan ketiga orang ini, itu sudah menjadi kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, budidaya Void Spirit puncak Wang Lin benar-benar tidak bisa dibandingkan. Sementara Wang Lin mengamati mereka bertiga, 2 di samping Yan Lu juga mengamati Wang Lin. Selama waktu ini, Wang Lin telah mendapatkan sejumlah ketenaran di Sekte Jiwa Hebat. Su Dongde memandang Wang Lin dan berpikir dalam hati, seseorang yang bisa memasuki lantai 7 dan 8 dari paviliun kitab suci jiwa tidak bisa diremehkan. Orang ini dengan aman meninggalkan Laut Pil dan juga menyebabkan pil surgawi meledak. Saya tidak bisa menilai dia berdasarkan apa yang saya lihat di permukaan, juga fakta bahwa ia bisa kembali dari Laut Pil begitu cepat juga menakjubkan. Lu Wenran memandang Wang Lin. Dia juga telah kembali dari Laut Pil, tetapi dengan Cloud Boat leluhur pertama yang dimiliki. Encel Teacher Meng. Itu adalah salah satu harta karun leluhur generasi pertama yang sangat misterius, dan kecepatannya tidak terbayangkan.
Oke, karena semua orang ada di sini, tugas kita adalah menuju ke meridian ketiga Heavenly Bull dan menjaga terhadap invasi Green Devil kontinen. Perjalanan ini akan menjadi hidup dan mati, dan itu tidak dapat diprediksi, semua orang harus berhati-hati. Lu Wenran menarik napas dalam-dalam dan menggenggam 3 tangan yang lain. Wang Lin diam-diam merenung. Yan Lu dan Su Dongde juga tidak berbicara, mereka hanya mengangguk. Mereka berempat dengan cepat meninggalkan Sekte Jiwa Hebat. Banyak tim lain seperti mereka meninggalkan Sekte Jiwa Hebat. Mereka semua telah menerima perintah leluhur tua untuk menjaga berbagai lokasi. Mereka berempat sangat cepat, khususnya Lu Wenran, yang berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Dia bergerak seolah ditemani guntur. Adapun Yan Lu dan pembudidaya bernama Su Dongde, mereka berdua pada tahap awal Void Tribulan, jadi mereka tidak lambat. Hanya kecepatan Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam jangka panjang. Matanya menyala dan dia memanggil binatang nyamuk. Dia duduk di belakang nyamuk saat ia maju. Saat nyamuk muncul, ketiga lainnya memandang. Mereka semua memperhatikan bahwa binatang buas itu luar biasa. Lu Wenran tersenyum dan bertanya, kecepatan binatang buas Elder Wang sebanding dengan pembudidaya Void Tribulan. Saya bertanya-tanya, dari mana Penatua Wang mendapatkannya? Petik 2. Saat dia berbicara, Yan Lu dan Su Dongde mulai memperhatikan. Saya mendapatkannya di kota asal saya, kata Wang Lin singkat dan tenang. Oh, saya ingin tahu di mana kota kelahiran Penatua Wang. Lu Wenran mengungkapkan pandangan yang menarik. Elder Lu. Wang Lin mengerutkan kening dan menatap Lu Wenran. Lu Wenran merasa bahwa dia salah bicara dan tersenyum. Dia berhenti bertanya, tetapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Mereka berempat tetap diam sepanjang jalan. Setelah 7 hari, Lu Wenran melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan batu giok. Setelah melihat lebih dekat, dia menunjuk ke bawah. Ini tempatnya. Tempat ini adalah arai transfer yang dibuat oleh nenek moyang generasi pertama Sekte Jiwa Hebatku. Ini dapat memindahkan orang di dekat meridian ketiga. Itu tidak bisa digunakan dengan santai, tapi aku mendapat izin dari leluhur tua untuk menggunakannya untuk sampai ke meridian ketiga. Setelah Lu Wenran berbicara, dia bergegas turun. Ada gunung di bawah. Lu Wenran memasuki lembah di pegunungan sesuai dengan batu giok, dan kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang mengikuti. Beberapa saat kemudian, semburan tekanan menyebar dari lembah dan gemuruh yang mengerikan bergema. Cahaya menyilaukan meletus, berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Tidak ada seorang pun di dalam lembah. Di ekstrim Sky Prairie beberapa bulan lagi, dunia berubah dan awan berputar. Ada cahaya yang menyilaukan ketika kelompok 4 Wang Lin muncul satu persatu. Ketika cahaya menghilang, Wang Lin berbalik ke arah Sekte Jiwa Hebat dan matanya mengungkapkan tatapan serius. Arai transfer ini sangat mendalam, Wang Lin tidak terkejut bahwa benua astral abadi memiliki arai transfer. Benua astral abadi itu terlalu besar. Jika tidak ada transfer arai, hanya waktu yang dihabiskan untuk bepergian akan terlalu lama. Aku ingin tahu apakah ada transfer arai antar benua. Bahkan jika ada, mereka akan sangat sulit untuk diaktifkan. Petik 2. Giok di tangan Lu Wenran hancur setelah dia mengeluarkannya. Meskipun Wang Lin tidak tahu apa yang ada di batu giok untuk dapat mendukung mengaktifkan arai transfer seperti ini, dia yakin bahwa Great Soul Sekte tidak memiliki banyak dari itu. Ini juga mengapa transfer arai hanya akan digunakan pada saat kritis. Konsumsi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh sekte terlalu banyak. Sebenarnya, spekulasi Wang Lin akurat. Sekte Jiwa Hebat memang memiliki susunan transfer ini, tetapi setiap aktivasi membutuhkan jumlah sumber daya yang tak terbayangkan. Meskipun Great Soul Sekte memiliki banyak sumber daya,
bahkan mereka tidak mampu mengaktifkan array transfer ini lebih dari 100 kali dalam 10.000 tahun. Ketika mereka berempat muncul, hari masih senja. Matahari keemasan menyinari rumput, memberi ekstrim sky prairie rasa keindahannya sendiri. Ini adalah lokasi meridian ketiga. Sekte Jiwa Hebat mendirikan istana bawah tanah di sini. Para pembudidaya dari sekte terdekat harus berada di sini, bersama dengan para pembudidaya jahat dari sini. Setelah Lu Wenran berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke tanah. Yan Lu dan Su Dongde mengikuti dan menghilang. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia menghilang ke bumi juga. Mereka berempat dengan cepat bergerak di bawah tanah dan segera melihat sebuah gua raksasa yang digali jauh di bawah tanah. Alih-alih sebuah gua, itu lebih seperti sekelompok besar istana. Di luar kelompok istana ini, ada lapisan pembatasan yang melindunginya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah penatua dari sekte jiwa hebat dan memiliki token untuk masuk, akan sulit untuk memasuki tempat ini. Ada hampir 10.000 pembudidaya di kelompok besar istana ini. Ini sebagian besar pembudidaya dari sekte terdekat, atau pembudidaya nakal di dekatnya. Setelah menerima perintah dari sekte jiwa hebat, mereka bergegas ke sini. Kelompok 4 Wang Lin baru saja mendekati ketika ledakan tawa hangat datang dari istana. 3 sinar cahaya mendekat, menampakkan 3 lelaki tua, dan mereka semua menggenggam tangan mereka. Saudara Lu, sudah 1000 tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu akhirnya datang. Petik 2. Brother Zhou, setelah menerima pesanan leluhur lama, saya bergegas ke sini sesegera. Mungkin. Bagus bahwa tidak ada pembudidaya benua iblis hijau yang datang. Ketika Lu Wenren bertemu dengan pria tua itu, dia tersenyum dan mereka mulai mengobrol. 2 penatua lainnya menggenggam tangan mereka pada Yan Lu dan Su Dongde. Mereka sepertinya telah bertemu dan sangat sopan kepada mereka. 3 pria tua itu hanya mengangguk pada Wang Lin karena budidayanya tampaknya tidak layak diperhatikan di mata mereka. Ekspresi Wang Lin tenang. Tingkat budidaya 3 pria tua itu tidak buruk. 2 dari mereka berada di tahap tengah Arcane Void dan pria tua bernama Zhou yang berbicara dengan Lu Wenren memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Dia sekitar 6 atau 7 Tribane Arcane, hampir sama dengan Du King. Anda semua telah bertemu Yan Lu dan Penatua Su. Ini adalah Penatua Wang, yang baru saja bergabung dengan sekte jiwa hebatku. Dia datang untuk membantu kita berperang melawan Green Devil Kontinen. Lu Wenren menunjuk Wang Lin dan memperkenalkannya pada ketiganya. Masih ada sejumlah besar orang dari sekte lain di dekatnya. Mereka semua memandang Lu Wenren dan teman-temannya dengan hormat. Setelah mendengar perkenalan Lu Wenren, mereka bertiga terkejut dan melihat Wang Lin. Mereka berpikir bahwa Wang Lin hanyalah seorang murid, tetapi dia ternyata adalah seorang penatua. Mereka semua menggenggam tangan mereka dan tersenyum, bertindak sangat sopan, tetapi setelah ini, mereka mengabaikan Wang Lin untuk terus berbicara dengan Yan Lu dan teman-teman sebagai gantinya. Episode ke-56, dengan judul Menghadapi Pembantaian. Langsung ke dalam alurnya. Yang kuat dihormati di dunia kultivasi. Tingkat kultivasi Wang Lin benar-benar tidak tinggi, jadi masuk akal bagi mereka bertiga untuk tidak memperhatikannya. Yang lain yang melihat ini secara alami membuat penilaian sendiri. Wang Lin tidak peduli tentang ini. Dia melihat sekeliling dan diam-diam pergi untuk menemukan gua terbuka untuk diolah. Lu Wenran mencibir dalam hatinya dan tatapannya menyapu punggung Wang Lin. Demi sekte jiwa hebat, saya tinggal di Laut Pil dan mengubah penampilan saya menjadi seorang pembudidaya nakal untuk menarik perhatian benua setan hijau. Saya tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun. Semua sehingga benua iblis hijau tidak akan memiliki keraguan dan akan menyerang benua surgawi seperti yang direncanakan leluhur tua. Aku melakukan semua ini,
tapi leluhur tua itu tidak memberiku mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkannya? Petik 2. Lu Wenran menyeringai di dalam hatinya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Ekspresi Lu Wenran tetap tidak berubah. Dia tersenyum lembut dan mengangguk pada Wang Lin. Wang Lin menatap Lu Wenran dengan sangat. Dia kemudian berbalik dan mengambil sebuah gua sebelum menghilang. Di antara kelompok 3 Lu Wenran, Yan Lu paling mengerti Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan betapa menakutkannya Wang Lin. Sepanjang jalan, dia telah melihat konflik tersembunyi di antara mereka. Setelah semua orang mengobrol, ketiga pria tua itu mengundang Lu Wenran dan teman-temannya ke aula besar, tetapi mereka sama sekali tidak menyebut Wang Lin. Jelas, di mata mereka, Wang Lin tidak memenuhi syarat dan tidak bisa dibandingkan dengan Lu Wenran dan teman-temannya. Keenam dari mereka pergi ke istana di kejauhan sambil tersenyum. Lu Wenran sama, seolah-olah dia lupa keberadaan Wang Lin. Setelah 6 dari mereka pergi, orang-orang di sekitarnya dari sekte lain tersebar. Setelah orang-orang dari sekte jiwa hebat tiba, formasi di sekitar ekstrim Sky Prairie diaktifkan sepenuhnya. Ketika formasi diaktifkan, gemuruh-gemuruh terdengar. Sebuah penghalang energi seluas ratusan kilometer membentang melintasi ekstrim Sky Prairie dan bahkan melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari sekte jiwa hebat atau sekte Guiyi tiba di 6 meridian banteng surgawi yang tersisa. Kedatangan mereka menyebabkan formasi di sekitar meridian aktif juga. Akibatnya, ketika ketujuh meridian diaktifkan, penghalang raksasa menyebar ke 6 meridian yang tersisa juga. Sebanyak 7 hambatan muncul. Mereka terhubung bersama untuk membentuk penghalang raksasa yang melindungi benua surgawi-surgawi dari Laut Pil. Penghalang ini diciptakan oleh lebih dari 100.000 petani dan lebih dari 100.000 kilometer tebalnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki pembudidaya biasa. Bahkan seseorang seperti Old Bullies Green Bull akan merasa sulit untuk melewati. Bisa dikatakan hampir mustahil. Ini karena selain dari hanya kekuatan formasi itu sendiri, itu juga mengandung kekuatan banteng surgawi. 7 meridian bull surgawi ini diaktifkan sepenuhnya untuk pertama kalinya sejak diciptakan, dan mereka akan memainkan peran penting. Selain dari 7 meridian bull surgawi ini, ada juga 72 urat bumi yang dijaga oleh orang-orang dari sekte jiwa besar dan sekte yang lebih kecil. Di sana 72 urat bumi mengumpulkan energi tak berujung dan energi celestial untuk mendukung 7 meridian banteng surgawi. Ini semua untuk pertahanan, tapi bagaimana sekte jiwa hebat bisa mempersiapkan selama bertahun-tahun hanya untuk bertahan? Ada kelompok pembudidaya lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Ada banyak sekali gua di sekitar istana di bawah tanah yang diperuntukkan bagi para penggarap yang telah berkumpul untuk tinggal. Perasaan menindas menyebar di hati setiap orang. Mereka tahu perang besar akan segera dimulai. Jika para pembudidaya benua iblis hijau ingin memecahkan penghalang, maka mereka harus menghancurkan 7 meridian. Untuk melakukannya, mereka akan mengirim sejumlah besar pembudidaya untuk menyerang mereka. Segera, langit yang tenang dari ekstrim Sky Prairie akan ditutupi oleh para pembudidaya dari benua setan hijau. Yan Lu juga memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup untuk menjaga kultivasinya di puncaknya. Su Dongde dan Lu Wenran melakukan hal yang sama, hanya saja mereka memilih istana daripada gua. Lagi pula, status mereka tinggi dan mereka dianggap sebagai kekuatan utama yang menjaga tempat ini. Sebenarnya, ada 4 orang di antara 10.000 pembudidaya yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Meskipun mereka berasal dari sekte kecil atau pembudidaya nakal, status mereka juga tinggi. Mereka diundang ke istana sebagai kekuatan penentu dalam pertempuran ini. Waktu berlalu ketika Wang Lin dengan tenang duduk di dalam guanya yang kecil.
Ada banyak gua di sekitarnya, termasuk seorang pria tua yang tidak mengenali Wang Lin setelah Wang Lin pulih, tetapi Wang Lin mengenalinya. Orang tua ini adalah orang yang telah berbicara dengan Wang Lin di Extreme Sky Prairie. Dia jelas tidak berada pada tahap Void Tribulan, jadi dia tidak bisa memasuki istana. Dia hanya bisa memilih salah satu dari gua luar. Sebenarnya, dengan identitas Wang Lin, dia bisa memilih istana jika dia benar-benar ingin, tetapi Wang Lin tidak tertarik. Daripada diam-diam dibicarakan oleh orang lain jika dia memilih istana, akan lebih baik berada di sini dan memiliki kedamaian. Sambil duduk di sana, dia perlahan-lahan berkultivasi dan indera ilahi perlahan menyebar. Meminjam kali ini, dia memperbaiki payung biru dan soul fantasy origin ke tingkat yang lebih dalam. Dia juga mengambil pembatasan kompas dan menyebarkannya di padang rumput. Item ini sangat misterius. Bahkan ketika dia menyebarkannya, bahkan Lu Wenren, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini, tidak menyadarinya. Waktu berlalu dengan cepat. Jumlah hari yang tidak diketahui telah berlalu. Selain suara kultivasi, tidak ada suara lain di antara istana dan gua di sekitarnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka mereka, kompas di depannya bergetar. Sebuah garis hijau tiba-tiba muncul di peta Extreme Sky Prairie. Garis hijau ini dibentuk oleh titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan semakin banyak titik-titik hijau yang muncul. Ini mereka datang. Menatap kompas, mata Wang Lin bersinar. Dia akan menyelesaikan 3 kondisi yang ditetapkan oleh Great Soul Sect. Kemudian dia akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke Donglin, menuju klan Dao kuno. Ketika Wang Lin memperhatikan kedatangan pembudidaya benua iblis hijau, Lu Wenran membuka matanya dan mengungkapkan tatapan dingin. Rekan pembudidaya, para pembudidaya benua setan hijau telah tiba. Suara ini bergema melalui kelompok istana. Aura kultivasi menghilang dan semua pembudidaya di sini membuka mata mereka. Beberapa pembudidaya Void Tribulan, seperti Yan Lu dan Sudongde, memperhatikan sesuatu dan niat membunuh menyebar. Ada suara melolong mengejutkan di atas Extreme Sky Prairie. Lebih dari 10.000 pembudidaya terbang di atas padang rumput, menutupi langit yang semula cerah. Di antara 10.000 pembudidaya, ada 6 orang yang tercepat. Di antara 6, ada 4 pria dan 2 wanita. Mereka berpakaian luar biasa dan tingkat kultivasi mereka adalah di antara puncak benua setan hijau. 2 lelaki tua yang memberikan budidaya Void Tribulan tahap pertengahan adalah 2 pembudidaya terkuat di pasukan lebih dari 10.000 pembudidaya ini. 4 sisanya semuanya pada tahap awal Void Tribulan. 6 dari mereka menyerbu ke depan dan seluruh pasukan mengikuti di belakang mereka, menutupi langit Extreme Sky Prairie. Membunuh malah menyebar seperti awan gelap yang menutupi area. Brother Zhang, biarkan kami berdua bergabung untuk melihat kekuatan 7 Meridian Heavenly Bulls. Salah satu dari orang-orang tua Void Tribulan tahap pertengahan memandang temannya sambil tersenyum. Gagasan Brother Zhao bagus. Saya mendengar bahwa formasi ini dapat membentuk jiwa banteng surgawi. Saya ingin melihat seperti apa rupa banteng surgawi ini. Pria tua bernama Zhang tersenyum dan mengangguk. Pada tingkat kultivasi mereka telah melihat banyak dan tidak akan mati dengan mudah. Dalam pandangan mereka, invasi ini hanyalah sebuah permainan. Dari sudut pandang mentalitas, mereka jauh lebih baik daripada Lu Wenran, tetapi masih ada kesenjangan besar antara mereka dan 7 warna Celestial Sovereign. Meskipun tingkat kultivasi mereka serupa, keberanian dan ketenangan mereka kurang. Ketika mereka berbicara, mereka berdua mengangkat tangan kanan dan membentuk segel sebelum menunjuk ke padang rumput. Bumi bergemuruh dan lapisan-lapisan awan muncul di depan mereka untuk membentuk raksasa setinggi 100.000 kaki yang menyerbu ke depan. Ada cahaya gelap di langit yang tampaknya merobeknya terbuka, dan 3 pedang terbang muncul.
Saat ketiga pedang muncul, gas hitam menyebar. Semua rumput di bumi layu seolah-olah semua vitalitas mereka diserap. Tiga pedang menyerang ke depan dengan raksasa itu. Tapi ketika ketiga pedang dan raksasa itu mendekat, kabut tak berujung menyebar dari ekstrim Sky Prairie. Kabut gelap menyelimuti sebagian besar padang rumput dan terus menyebar. Deru banteng yang teredam datang dari kabut. Segera, sejumlah besar kabut membentuk-bentuk banteng surgawi, dan itu mengeluarkan raungan mengejutkan ke arah raksasa dan tiga pedang. Saat deru bergema, banteng surgawi tiba-tiba meledak. Kabut dengan cepat menyebar ke pembudidaya benua iblis hijau. Pada saat yang sama, jauh di bawah tanah, Lu Wenran memiliki ekspresi serius dan mengeluarkan raungan. Semua pembudidaya Void Tribulan, ikuti saya dan potong jalan keluar kami. Dalam formasi kabut ini, kita memiliki energi tak terbatas dan dapat dengan bebas mengekstraksi kekuatan dari kabut. Dengan raungan ini, 7 sinar cahaya bermuatan keluar bersama Lu Wenran, memimpin serangan. Mereka menghilang ke dalam kabut. Di permukaan, kabut benar-benar menyelimuti para penanam benua iblis hijau. Kemudian hampir 10.000 pembudidaya bawah tanah semuanya terbang keluar. Pertempuran besar telah dimulai. Wang Lin termasuk di antara kelompok pembudidaya itu. Dia tenang dan langsung bergabung ke dalam kabut. Kabut akan menghalangi para penanam benua hijau dengan menghalangi indera keilahian mereka. Namun, bagi mereka yang dari benua surgawi, kabut akan memasuki tubuh mereka dan memelihara mereka. Episode ke-57, dengan judul Liu Ziyuang, langsung ke dalam alurnya. Wang Lin, yang telah bergabung dengan 10.000 tentara pembudidaya, tidak terlalu menarik perhatian. Hanya Yan Lu yang melihat kembali ke tentara 10.000 pembudidaya seolah-olah dia sedang mencari Wang Lin. Tetapi ada terlalu banyak pembudidaya, dan tempat ini tertutup kabut, jadi dia tidak menemukannya. Di dalam kabut ini, pembudidaya benua iblis hijau terbang maju dengan 2 orang tua Void Tribulan tahap tengah memimpin jalan. Ketika mereka bergerak maju, kabut didorong kembali seolah-olah mereka tidak akan berani mendekat. Bahkan di benua astral abadi, pembudidaya Void Tribulan tahap tengah seperti Tuan yang dapat mendukung sekte tingkat menengah. Bahkan di dalam sekte seperti 9 sekte dan 13 faksi, mereka akan menjadi elit di antara para tetua. Penggarap yang bisa mencapai tahap pertengahan Void Tribulan sangat sulit untuk dibunuh. Mereka hanya memiliki terlalu banyak harta dan mantra yang menyelamatkan jiwa. 2 orang tua Void Tribulan tahap pertengahan dari Green Devil kontinen masing-masing bernama Zhang dan Zhao. Keduanya berasal dari 2 sekte setan yang berbeda, dan ketika mereka menyerang, dunia bergetar. Lu Wenran menyerbu keluar dan mulai bertarung dengan pria tua bernama Zhang dalam kabut. Gemuruh-gemuruh bergema dan menyebar ke segala arah. Pertempuran mereka menyebabkan angin kencang yang menyapu, membuat mustahil bagi para pembudidaya lainnya untuk mendekat. Orang tua Void Tribulan tahap pertengahan lainnya bernama Zhao melangkah maju dan akan bergabung dengan pertempuran melawan Lu Wenran. Dalam pandangannya, selama mereka serius melukai Lu Wenran, maka para pembudidaya lainnya di sini tidak perlu khawatir. Tapi sama seperti orang tua bernama Zhao bergerak maju, Yan Lu, Su Dongde, dan pembudidaya Void Tribulan tahap awal lainnya bergerak maju untuk memblokirnya. Mereka bertiga melawannya bersama-sama. Jika itu di tempat lain, bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama, mereka tidak akan cocok untuk pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan. Perbedaan dalam ranah antara pembudidaya Void Tribulan sangat besar, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Wang Lin dengan 7 esens dapat melawan para penanam Void Tribulan tahap awal, tetapi meskipun ia memiliki 8 esensi sekarang, ia masih bisa melawan para penanam Void Tribulan tahap awal dan tidak mengguncang petani Void Tribulan tahap awal. Tapi di dalam formasi Heavenly Bull Meridian,
Ketika kabut memasuki tubuh mereka, ini berubah. Mereka bertiga nyaris tidak bisa melawan orang tua bernama Zhao. Meskipun mereka tidak bisa menang, mereka bisa menghentikannya. Dengan 4 orang menghentikan mereka berdua, 2 pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan tidak bisa memainkan peran menakutkan mereka dalam pertempuran ini. Tapi masih ada 4 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari Green Devil Continent. Keempat orang ini adalah 2 pria dan 2 wanita. Mereka mengenakan pakaian mahal dan memiliki status luar biasa. Mereka berempat menghadapi masalah yang sama. Masih ada 3 pembudidaya suku Void dari benua surgawi banteng yang seperti nenek moyang lama. Mereka bertiga memiliki energi yang hampir tak terbatas di dalam kabut, dan mereka mulai melawan 4 dari Green Devil Continent. Penggarap Void Tribulan memulai pertempuran pertama perang ini. Setelah itu datang pembantaian 2 tentara. Pembantaian ini sangat kacau ketika 20.000 orang saling bertarung. Visi terhalang oleh kabut dan jeritan sengsara bergema. Wang Lin bergerak seperti hantu di dalam kabut. Kepalanya tertunduk, menatap kompas di tangannya. Kompas ditutupi dengan titik-titik padat, putih dan hijau yang terus berubah. Suara-suara melolong terus bergema di dalam kabut. Kilatan mantra ditutupi oleh kabut, tetapi itu tidak bisa menutupi niat membunuh yang meletus dari dalam. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kanan. Dengan itu, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah terbang keluar. Seorang kultivator Green Devil Continent tiba-tiba berjalan keluar dari kabut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang darah menusuk kepalanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia terus bergerak maju. Sasarannya bukanlah para penanam iblis benua hijau ini tetapi para penanam Void Tribulan. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui pertempuran dengan lapisan kabut hitam di sekitarnya. Kabut hitam ini berbeda dari formasi, itu penuh dengan keganasan dan ada lidah merah yang bergoyang di dalam. Setelah mendekati pada 7 tahap awal pertempuran pembudidaya Void Tribulan, Wang Lin melambat. Pada akhirnya, dia berhenti puluhan ribu kaki dari pertempuran mereka. Dia berdiri di sana dan matanya bersinar. Sangat sulit untuk membunuh pembudidaya Void Tribulan tahap awal, kultivator seperti itu hampir tidak mungkin untuk membunuh, bahkan dengan boneka Yixi, itu tidak cukup. Wang Lin sangat menyadari betapa sulitnya untuk membunuh seorang pembudidaya yang memiliki melewati 9 Tribane Arcane dan memasuki tahap Void Tribulan. Itu tidak sama dengan membunuh pembudidaya bernama Qian dan pria dan wanita di bawah bendera di Laut Pil. Ketiganya hanya di Tribane Arcane ke-9, dan meskipun tampaknya jauh dekat dengan Void Tribulan, jaraknya terlalu besar. Keduanya bisa mengalahkan Macan Putih dan teman-temannya, dan dalam lingkungan tertentu, mereka bisa memaksa mereka ke keadaan yang menyedihkan. Setelah semua, Macan Putih dan tingkat budidaya perusahaan dekat dengan Duking, sekitar ke-7 atau 8 Arcane Tribulan. Di dunia gua, hanya hantu tua Zan dan 7 Taois berwarna yang berada pada tahap awal Void Tribulan. Jika mereka menyatu dengan jiwa ketiga dan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang baru, mereka akan mencapai puncak Void Tribulan tahap pertengahan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa membunuh orang di bawah Void Tribulan. Tetapi untuk membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan nyata akan membutuhkan persiapan. Bahkan di benua astral abadi, kematian seorang pembudidaya Void Tribulan jarang terjadi. Ketika itu terjadi, itu sangat memengaruhi moral sekte. Belum lagi kematian kultivator Tribulan Void tahap pertengahan. Bahkan Great Soul Sekte tidak mau menderita pukulan semacam ini. Melihat kabut yang bergolak di depannya, dia menyaksikan ke-7 dari mereka bertempur dalam pertempuran hidup atau mati. Sangat sulit bagi kemenangan untuk diputuskan, bahkan hampir tidak mungkin. Selama masing-masing dari mereka tetap berhati-hati, mereka tidak akan mati. Mereka akan paling banyak terluka.
Tapi Wang Lin tidak cemas, dia hanya duduk. Kabut hitam di sekelilingnya menyatu dengan kabut, membuatnya sulit dideteksi. Selain itu, dengan 7 pembajak Void Tribulan berkelahi, sangat berbahaya untuk mendekat. Hanya Wang Lin yang bisa datang ke sini dengan aman dan menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuh pembudidaya Void Tribulan tahap awal dalam sekali jalan. Yisi dapat memberikan yang berat di bawah, pedang darah bisa melukai, War Spirit Print dapat mencegah melarikan diri, ilusi berlapis muti dapat menciptakan momen itu, dan pukulan terakhir haruslah Soul Origin Fantasy. Namun, semua ini hanya bisa melukai serius pembudidaya Void Tribulan tahap awal, tidak membunuh mereka. Mata Wang Lin bersinar saat ia menatap puluhan ribu kaki ke kejauhan. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Suara pembantaian tidak berkurang tetapi menjadi lebih intens. Hitungan kematian di kedua sisi sangat bagus. Namun, Wang Lin masih duduk di sana. Dia sedang menunggu. Liu Ziyuang adalah seorang penatua dari Sekte Setan Dao dan baru saja mencapai tahap awal Void Tribulan, jadi dia cukup terkenal di Sekte Setan Dao. Dia juga keturunan Master Sekte dari Setan Dao Sekte, jadi ada koneksi garis keturunan. Dia telah bergabung dengan invasi benua surgawi dengan sesepuh lainnya bernama Su Wei dan 2 rekan pembudidaya lainnya dari sekte tersebut. Mereka saat ini bertarung melawan 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari benua surgawi. Pihak lain tampaknya memiliki energi tak terbatas dan menggunakan semua jenis mantra. Mereka berempat memiliki indera ilahi, mereka terhalang oleh kabut dan tidak bisa pulih di dalam kabut. Setelah beberapa jam, mereka menunjukkan tanda-tanda didorong mundur. Pertempuran kacau antara mereka bertujuh berlanjut dan gemuruh-gemuruh bergema. Liu Ziyuang baru saja mencapai tahap Void Tribulan, jadi dia mulai kehabisan energi surgawi. Kabut di sekitarnya juga menyerap sejumlah besar energi langitnya. Kabut sial. Kapan para utusan akan tiba? Jika ini terus berlanjut, maka perang ini akan sulit untuk dimenangkan. Ekspresi Liu Ziyuan suram. Tangannya membentuk segel untuk membentuk lotus hitam yang bertabrakan dengan naga hitam yang diciptakan oleh pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari benua surgawi. Di antara keributan, Liu Ziyuan mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak perlu berbicara, karena ketiga temannya tahu tujuannya. Mereka dengan cepat memblokir serangan yang tersisa untuk memberinya kesempatan mengkonsumsi beberapa pil. Setelah beberapa jam pertempuran, tidak terhindarkan bahwa mereka berempat perlu memulihkan energi celestial, atau akan sulit untuk melanjutkan. Ekspresi Liu Ziyuan sangat kejam. Dia mengolah metode penanaman ganda yin dan yang mengkondensasi jiwa tungku budidaya perempuan menjadi teratai hitam. Tungku budidaya yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Dalam sekejap, dia mundur puluhan ribu kaki. Dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari selusin bola cahaya muncul di hadapannya. Di dalam setiap bola cahaya ada seorang wanita telanjang setinggi 3 inci. Mereka semua tampak sengsara. Liu Ziyuan bahkan tidak melihat saat dia membuka mulut untuk menarik napas. Namun, tepat pada saat ini, tidak jauh darinya, Wang Lin, yang telah bersembunyi, tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan tatapan dingin. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama, dan seseorang akhirnya memberinya kesempatan. Dia, satu-satunya. Mata Wang Lin mengungkapkan niat membunuh. Janji pertama yang dia buat untuk Sekte Jiwa Hebat adalah untuk membunuh 10 pembudidaya Void Tribulan tahap awal. Hari ini, dia akan membunuh yang pertama. Saat Wang Lin bergerak maju seperti kilat, sinar cahaya darah muncul di tangannya. Lampu darah menebang Liu Ziyuan, yang membelakangi Wang Lin. Ketajaman pedang darah tidak tertandingi, dan saat itu mendekat, Liu Ziyuan akan melahap selusin bola cahaya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahaya dan tidak ragu untuk menyerah melahap bola cahaya.
Dia melambaikan lengan bajunya dan lotus hitam muncul di belakangnya. Teratai hitam bertabrakan dengan pedang darah. Gemuruh-gemuruh bergema saat Liu Ziyuan tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku ingin melihat siapa yang berani menyelinap menyerangku. Namun, saat dia berbalik, Wang Lin menyerang. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.